وابتغ فيما آتاك الله Aula TV, saluran media Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum ayyuhal hadirun. Pemirsa Aula TV yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, di kesempatan yang baik ini, kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama belajar talabul ilm, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya yang selalu mengikuti beliau hingga akhir zaman. Pemirsa Aula TV yang semoga Allah muliakan. Pada kesempatan berbahagia kali ini, insyaallah biidznillah azza wajal, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim, yang mana kita akan fokus untuk membahas ayat-ayat di dalam juz yang terakhir, yaitu juz 30 atau yang dikenal juga dengan juz Amma, yang pada pertemuan terakhir kita sudah membahas awal dari surat An-Nazi'at. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua dari surat An-Nazi'at, yaitu potongan-potongan ayat yang membahas tentang hari kiamat di dalam surat An-Nazi'at. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sumpah Allah tabaraka wa ta'ala terhadap para malaikat-malaikatnya yang dengan berbagai macam tugas mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai mencabut nyawa, memberikan rezeki, mengatur alam semesta dan yang lain sebagainya. Yang mana itu tentunya adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sekarang akan melanjutkan di dalam ayat yang ke-6 dalam surat An-Nazi'at. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Insyaallah kita akan membahas ayat yang melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tarjufur rajifah, yaitu hari di mana semuanya bergoncang, yaitu adalah hari kiamat. Ar-rajifah dikatakan oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya itu adalah tiupan malaikat Israfil yang pertama yang ditiupkan saat itu, sehingga seluruh alam semesta akan hancur. Seluruh yang hidup di atas muka bumi saat itu akan mati dan meninggal, akan wafat seluruhnya, dan tidak ada lagi nadi-nadi kehidupan
Tidak ada lagi makhluk yang hidup setelah sangkakala pertama ditiupkan oleh malaikat Israfil. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tatba'uha ar-radifah. Kemudian setelah tiupan yang pertama, Allah menghendaki adanya tiupan yang kedua, yang mana tiupan yang kedua adalah tiupan yang menjadikan seluruh yang sudah meninggal, yang sudah wafat, yang sudah mati tadi dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus mengimani sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, bahwasanya nanti di hari kiamat kelak akan ada dua kali tiupan sangkakala, yang mana sangkakala pertama, tiupan pertama adalah untuk menghancurkan seluruh alam semesta dan mematikan seluruh yang hidup. Kemudian yang kedua akan membangkitkan seluruh yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Dari mulai zaman Nabi Adam, manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga manusia terakhir yang Allah wafatkan di hari kiamat tersebut, semuanya akan Allah bangkitkan kembali. Kemudian saat itu kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa gentingnya peristiwa saat itu. Allah mengatakan qulubun yauma idzi wajifah, yang mana di hari tersebut hati-hati para manusia, terutama orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajifah. Mereka takut, mereka tertunduk malu terhadap apa-apa yang mereka ingat dari amalan-amalan ketika mereka masih di alam dunia. Absaruha khashi'ah, kata Allah Subhanahu wa taala, mata-mata mereka tertunduk hina, malu, tidak berani untuk menghadap Rabbul Alamin. Karena apa? Karena mereka tahu bahwasanya apa-apa yang sudah mereka lakukan di atas muka bumi ini ketika mereka masih hidup dahulu, itu semuanya adalah sebuah kesalahan. Mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau beriman dan mengikuti nabi-nabi yang telah Allah utus kepada mereka. Padahal pada setiap nabi Allah berikan mukjizat, Allah berikan tanda-tanda kekuasaannya, yang mana itu semua seharusnya menjadikan seseorang yang melihat tanda-tanda kenabian, mukjizat-mukjizat tersebut, seharusnya orang tersebut beriman dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, apakah kita akan kembali hidup setelah kita mati? Apakah kita akan dibangkitkan setelah kita sudah tertanam di dalam tanah? A idza kunna 'idhaman nakhirah. Padahal sesungguhnya kita ketika sudah masuk ke dalam tanah, sudah masuk ke dalam kuburan, kita menjadi tulang belulang yang kering dan hancur. Ketika tubuh manusia dimasukkan ke dalam tanah, maka tubuh kita ini akan dimakan oleh rayap-rayap tanah, dan kemudian akan tersisa tulang belulang. Tidak ada yang tersisa kecuali hanya tulang belulang dari tubuh kita yang sekarang hidup ini. Kemudian mereka berkata, qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, apabila memang itu terjadi, maka sesungguhnya itu adalah hari
di mana semua manusia akan merugi. Mengapa? Karena mereka, yaitu orang-orang kafir, sadar bahwasanya apa yang mereka lakukan ini banyak kesalahan. Mulai dari mereka tidak mau beriman, mereka melakukan dosa, kejahatan, maksiat yang tiada bisa dihitung. Mereka seenaknya saja hidup di dunia ini. Kita lihat pemirsa Aula TV bahwasanya orang-orang kafir ketika mereka hidup di dunia, mereka rasa bahwasanya mereka tidak akan mempunyai kehidupan yang lain selain hidup di dunia. Oleh karenanya mereka semena-mena, mereka seenaknya saja sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak punya peraturan yang sudah Allah tuliskan dalam Al-Quranul Karim dan sudah Nabi ucapkan di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Oleh karenanya sungguh mulia seorang muslim ketika dia berada di dalam peraturan syariat Islam. Segala kehidupan manusia sudah diatur dalam agama kita, agama Islam. Mulai dari kita bangun tidur hingga kita tidur kembali, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diatur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kehidupan muslim akan menjadi kehidupan yang indah, baik di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innama hiya zajratun wahidah. Masih membahas pembahasan di awal terjadinya hari kiamat, yaitu ditiupkannya sangkakala. Maka ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, maka semua yang mati akan kembali bangkit. Fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bis-sahirah. Yang mana ketika sudah dibangkitkan, mereka sudah berada di sebuah tempat yang mana Allah akan kumpulkan mereka, yaitu yang kita kenal dengan padang mahsyar. Pada saat itu mereka qiyamun yanzurun. Ketika sudah dibangkitkan kembali oleh Allah, mereka saling melihat satu sama yang lain. Mereka seakan-akan tidak percaya terhadap yang Allah takdirkan. Maka kata Allah, kata mu'alif di sini, fayajma'ahumullah, maka Allah kumpulkan mereka, wa yaqdi bainahum bihukmihil adl. Kemudian saat itu di pada mahsyar, Allah akan mengadili seluruhnya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada keadilan yang lebih adil dibanding keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yujazihim, kemudian Allah akan membalas masing-masing dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarrah, siapa yang melakukan kebaikan meskipun itu sedikit, maka Allah akan balas nanti di akhirat pun dengan kebaikan. Dan sebaliknya, apabila di antara manusia, di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama jin dan manusia yang Allah akan hisab, ketika mereka melakukan kebaikan, maka Allah pun ketika mereka melakukan kejelekan, maka Allah pun akan membalas dengan kejelekan yang serupa. Dan juga firman Allah yang lain dalam surat Ar-Rahman, Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Apakah bukankah kebaikan nanti juga akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang setimpal. Oleh karenanya, pemirsa Aula TV yang kami muliakan, sepatutnya kita seorang mukmin, seorang muslim untuk meyakini dan mengimani akan terjadinya suatu hari yang mana hari tersebut dinamakan dengan hari kiamat, hari di mana seluruh manusia tidak ada yang hidup lagi. Sudah selesai yang namanya kehidupan dunia,
dan itu akan berganti ke dalam kehidupan akhirat. Oleh karenanya kita harus sama-sama memperkuat iman-iman yang ada dalam diri kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamatkan kita di dunia dan juga di akhiratnya kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berikanlah kami atau wafatkanlah kami di dalam keadaan yang baik, yaitu ke dalam husnul khatimah, dan jauhilah kami dari kematian yang jelek, yaitu adalah su'ul khatimah. Mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Apabila kalian dapati kebaikan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan apabila ada kesalahan, itu datangnya dari ana dan dari syaitan. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.